Poin penting mendaftar PTN 2021. Oke, gimana rasanya sudah mau lulus dari SMA? Cie, sudah bujang gadis ya anak-anak ibu? Kalau sudah beranjak dewasa begini, artinya kalian sudah mulai belajar ya menentukan keputusan sendiri untuk melangkah ke masa depan. Jadi, sudah pada tahu mau ngapain? Anak-anak yang ibu banggakan, salah satu harapan masa depan yang sering kali ingin dicapai siswa saat akan lulus SMA adalah masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes atau yang sering disebut dengan SNMPTN. Dengan menjadikan nilai rapor selama SMA sejak semester 1 sampai semester 5 sebagai pertimbangan atau biasa kita sebut dengan tiket jalur surga. Eits, tunggu dulu. Sebelum kalian memutuskan untuk mendaftarkan diri melalui jalur SNMPTN, ada beberapa poin penting yang perlu kalian perhatikan agar tidak ada dusta di antara kita. Anak-anak yang ibu banggakan, semua siswa, baik yang ingin mendaftar SNMPTN ataupun tidak, wajib membuat akun LTMPT. Kapan kalian dapat mendaftar? Nanti operator sekolah bersama dengan guru BK akan menyiapkan waktu pendampingan pembuatan akun untuk mengantisipasi jika ada masalah yang ditemukan saat mendaftar. Pembuatan akun LTMPT dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama dimulai dari 4 Januari sampai 1 Februari 2021. Untuk semua siswa lulusan tahun 2021, baik yang eligible SNMPTN ataupun tidak eligible. Gelombang 2 mulai tanggal 7 Februari sampai 12 Maret 2021. 1. Semua lulusan 2019-2020 atau gap year yang belum mempunyai akun LTMPT. 2. Siswa lulusan 2021 yang terlambat atau belum membuat akun LTMPT. Siswa yang sudah pernah membuat akun LTMPT di tahun 2019-2020 tidak perlu membuat akun LTMPT lagi, sekalipun kalian lupa email atau password. Karena satu siswa hanya mempunyai satu NISN, dan satu NISN hanya bisa membuat satu akun saja. Siapkan ini sebelum mendaftar akun LTMPT. 1. NISN. 2. NPSN. NPSN SMA Negeri 1 Tumi Jajar adalah 10.801997. 3. Tanggal lahir. 4. Email yang aktif. Pastikan kamu tahu passwordnya. 5. NIK. Bisa dilihat pada KTP atau kartu keluarga. 6. Nomor telepon yang aktif. 7. Pas foto terbaru. Maka dari itu, pastikan kalian menyimpan username, email, dan password dengan aman. Alamat email yang kalian daftarkan adalah email yang kalian tahu passwordnya atau alamat email aktif. Jika ragu, sebaiknya membuat email yang baru. Jangan asal karena terbuka di HP, lalu tiba-tiba jika HP kalian bermasalah, email kalian tidak bisa dibuka. Parahnya lagi jika kalian sampai tidak tahu alamat email yang kalian gunakan. Sungguh terlalu, tapi beneran ada loh. Kenapa harus ibu ingatkan? Karena masalah yang begini seringkali terjadi. Sementara masing-masing siswa hanya dapat membuat akun 1 kali saja. Yuk kita mulai belajar bertanggung jawab kepada diri sendiri dengan bijaksana. Selain akun LTMPT, sekarang kita mulai mencari tahu apakah kita termasuk ke dalam siswa yang lolos kategori eligible untuk mendaftar SNMPTN. SMA Negeri 1 Tumi Jajar yang terakreditasi A memiliki kuota sebesar 40%. Dari kuota tersebut akan dibagi sesuai dengan jumlah siswa pada masing-masing jurusan. Siswa yang menduduki peringkat 40% teratas dari akumulasi nilai akademik pada rapor sejak semester 1 sampai semester 5 dianggap eligible untuk mendaftar SNMPTN. Jurusan IPA yang terdiri dari 200 siswa, maka 80 orang teratas dianggap eligible untuk mendaftar SNMPTN. Jurusan IPS yang terdiri dari 15 siswa, maka 46 orang teratas dianggap eligible untuk mendaftar SNMPTN.
Pastikan kalian masuk ke dalam kategori yang eligible tersebut ya. Indikator penilaian SNMPTN dari siswa. 1. Nilai rapor. Rapor yang digunakan adalah rata-rata rapor sejak semester 1 kelas 10 sampai dengan semester 5 kelas 12. Untuk itu, anak-anak yang saat ini kelas 10 dan kelas 11 semangat terus ya untuk meningkatkan nilai-nilai rapormu. Tidak masalah jika nilaimu naik turun, karena yang dilihat bukanlah kurvanya, melainkan akumulasi dari keseluruhan yang diambil rata-ratanya. 2. Prestasi tambahan. Akademik dan non-akademik. A. Prestasi akademik. Prestasi yang diperoleh dari lembaga formal seperti juara olimpiade mata pelajaran dan sebagainya. B. Prestasi non-akademik. Prestasi yang diperoleh dari luar lembaga formal atau non-formal seperti juara latihan ketangkasan baris berbaris dan sebagainya. Indikator selanjutnya adalah dari sekolah. 1. Akreditasi sekolah. Tentu saja akreditasi suatu sekolah sangat berpengaruh dengan kualitas siswa dan lulusannya. Hal itu akan menjadi pertimbangan bagi PTN untuk menerima kalian. Berikut ini jalur dan kuota yang telah disiapkan oleh LTMPT di tahun 2021. 2. Track record alumni. Karena itu, kebijaksanaan kakak kelasmu yang terdahulu sangat mempengaruhi nasib kalian saat ini. Demikian seterusnya, kebijaksanaan kalian akan mempengaruhi nasib adik kelas kalian. Kebijaksanaan yang dimaksud adalah A. Banyaknya alumni yang diterima di PTN atau jurusan tersebut. B. Ada atau tidaknya siswa yang lulus SNMPTN kemudian mengundurkan diri. C. Prestasi kakak kelasmu selama kuliah. D. Catatan khusus dari perguruan tinggi terhadap sekolah asal kalian. Jejak alumni dapat kalian lihat di ruangan BK. Lain-lain. 1. Kebijakan masing-masing PTN. Meskipun diselenggarakan secara nasional, namun proses seleksi SNMPTN tetap memperhatikan kebijakan khusus PTN yang dituju. Khusus bagi siswa yang ingin mendaftar jurusan seni dan olahraga, wajib mengunggah portofolio sesuai dengan tema yang ditentukan masing-masing perguruan tinggi. 2. Pemilihan jurusan. Semakin banyak orang yang minat mendaftar pada satu jurusan, maka akan semakin ketat pula persaingannya untuk mendapatkan bangku. Perguruan tinggi mana saja yang sudah bekerja sama dengan LTMPT? Mulai tahun ini, Politeknik Negeri sudah bergabung dengan LTMPT bersama dengan perguruan tinggi negeri lainnya. Artinya, jika kalian ingin mendaftar di Politeknik melalui jalur rapor, maka kalian harus mengikuti SNMPTN. Jangan khawatir, Politeknik tetap membuka SNMPTN bagi kalian yang ingin mendaftar untuk jenjang diploma atau D3 menggunakan nilai rapor. Pilih dengan hati-hati. Ibu mengharapkan agar anak-anak yang ibu sayangi dapat mendaftar SNMPTN dengan hati-hati dan bijaksana, bukan untuk coba-coba atau sebagai opsional saja. Karena jika kalian lolos melalui jalur SNMPTN, maka secara otomatis kalian tidak bisa mengikuti UTBK. Sementara jika ingin ikut SBMPTN ataupun jalur mandiri, kalian harus memiliki sertifikat dan nilai UTBK yang memadai. Demikian juga dengan kemungkinan sekolah ikatan dinas yang akan bergabung dengan LTMPT. Sekolah ikatan dinas. Pak Budi Prasetyo sebagai Ketua Pelaksana LTMPT menegaskan bahwa nilai UTBK digunakan oleh perguruan tinggi negeri untuk jalur mandiri atau sekolah kedinasan. Itu haknya perguruan tinggi masing-masing. Tapi yang sudah bekerja sama dengan kami adalah STAN. Begitu kata beliau.
Belum ada informasi resmi sekolah ikatan dinas mana saja yang telah bergabung dengan LTMPT. Tapi yang jelas, jika kalian sudah lolos melalui jalur SNMPTN, secara otomatis kalian tidak bisa mengikuti UTBK. Hati-hati, jangan sampai kalian terhambat karena keputusan kalian sendiri. Memilih jurusan. Mulai tahun ini, masing-masing siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 atau 2 perguruan tinggi yang berbeda. 2. Jika memilih 2 program studi, maka salah satunya harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan asal SMA, SMK, atau MA. Tapi jika hanya memilih 1, maka yang bersangkutan boleh memilih di mana saja. 3. Alangkah baiknya jika kalian bisa mendalami bidang ilmu yang sudah kalian pelajari sejak SMA. Tentu saja supaya kalian bisa lebih cepat mengembangkan diri dengan optimal. Sangat disayangkan jika kalian harus memulai dari awal dengan tergesa-gesa supaya tidak tertinggal dengan teman yang lain. Sehingga kebanyakan murid menjadi merasa tidak nyaman dan tidak betah dengan jurusan yang telah dipilih. Oleh karena itu, Ibu sangat tidak menyarankan kalian untuk memilih lintas jurusan. Selain itu, tentu saja kalian perlu memperhatikan apakah jurusan pada perguruan tinggi yang kalian pilih mau menerima mahasiswa lintas jurusan. Lagi pula, perguruan tinggi pun pasti mempunyai pertimbangan khusus mengenai siswa dari jurusan apa yang menjadi prioritas mereka untuk diterima. Yang tidak boleh dijadikan alasan. 1. Ikut-ikut teman atau pacar. Setiap orang memiliki karakter, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Jangan memaksakan dirimu atau temanmu atau pacarmu untuk berada di jurusan atau kampus yang sama hanya karena kalian akrab. Jangan sampai urusan percintaan dan persahabatanmu justru menjadi penghalang bagi kamu untuk sukses dan berkembang. Hanya karena kamu diterima, belum tentu kamu cocok dan pantas berada di sana. Coba perhatikan gambar jeruk yang berada di tengah-tengah kerumunan bawang putih ini. 2. Paksaan orang tua. Bicarakan baik-baik dengan orang tuamu mengenai jurusan dan kampus yang kamu inginkan. Jelaskan alasan yang logis mengapa kamu ingin di sana. Komunikasi secara terbuka sangat dianjurkan, karena belum tentu pilihanmu adalah yang terbaik. Pengalaman dan pengetahuan orang tuamu dapat dijadikan referensi. Jangan sampai kamu atau orang tuamu merasa terpaksa atas keputusan yang diambil. 3. Kampus atau jurusan yang terkenal keren. Sekeren apapun jurusan atau kampus pilihanmu tidak dapat menjamin kesuksesanmu di masa mendatang jika kamu tidak mampu menoreh prestasi yang baik di sana. Terlebih jika ternyata jurusan yang kamu kira terkenal keren ternyata tidak mampu dan tidak mempunyai predikat yang diakui. 4. Sebagai pelarian. Jangan asal memilih jurusan hanya karena agar diterima atau karena kamu gagal dengan pilihan pertama. Karena memilih secara asal, kemudian kamu mengabaikan atau mengundurkan diri dari sana, atau kamu jadi menjalani kuliah dengan tidak sengaja sehingga prestasimu di kampus jadi tidak optimal. Ingat, sekali kamu memilih jurusan atau kampus, ada amanah yang harus kamu pikul untuk dipertanggungjawabkan. 5. Mengikuti standar hidup orang lain. Kamu boleh mempunyai tekad dan prinsip atau berpikiran luas dan terbuka. Tapi kamu juga harus mempertimbangkan apakah kamu cukup mampu berada di sana. Kemampuan tidak selalu diukur dengan uang, tapi bakat, keadaan lingkungan sekitar, restu orang tua juga bisa menjadi bahan pertimbanganmu. Seleksi jalur rapor lain. Selain SNMPTN yang buka mulai 15 Februari sampai 24 Februari 2021, masih ada SNMPN, khusus untuk D3 Politeknik. Mulai 11 Januari sampai 26 Maret 2021. Kemudian ada SPAN PTKIN untuk UIN,
IAIN atau STAIN mulai 19 Januari sampai 17 Februari 2021. Untuk jurusan umum pada SPAN PTKIN bisa didaftarkan melalui SNMPTN. Selanjutnya ada PPKB UI khusus untuk D3 di Universitas Indonesia mulai 4 Februari sampai 6 Maret 2021. Selanjutnya ada USMI IPB khusus untuk vokasi atau D3 IPB mulai 4 Januari sampai 1 Maret 2021. Selanjutnya ada PMB Universitas Pertamina mulai 5 Januari sampai 14 Februari 2021. Selanjutnya ada Sipen Maru atau PMB atau PMDP untuk Poltekkes. Waktunya bisa dicek di masing-masing website Poltekkes yang dituju. Lalu ada SMB Universitas Telkom mulai tanggal 5 Januari sampai 5 Maret 2021. Yang terakhir ada PMDK untuk Universitas Ahmad Dahlan mulai tanggal 4 Januari sampai 24 April 2021. Masih banyak universitas atau perguruan tinggi lain yang membuka seleksi jalur rapor. Bocoran UTBK. 1. Jika kamu ingin mendaftar PTN melalui SBMPTN atau mandiri, maka kamu wajib mengikuti UTBK. 2. Masing-masing siswa memiliki kesempatan untuk mengikuti UTBK hanya 1 kali saja. 3. Materinya terdiri dari tes potensi skolastik atau TPS dan tes potensi akademik atau TPA. A. IPA terdiri dari TPS dan TKA Saintek. B. IPS terdiri dari TPS dan TKA Soshum. C. Campuran terdiri dari TPS dan TKA Saintek serta TKA Soshum atau gabungan dari keduanya. Ini ada kelompok ujian yang bisa kalian pelajari sesuai dengan kelompok ujian yang kalian daftarkan. Selanjutnya ada Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Merupakan bantuan pendidikan. Pemerintah Indonesia memberikan bantuan pendidikan UKT SPP untuk mahasiswa semester 1 sampai semester 5 pada tahun ajaran 2020-2021 sebagai implementasi dari arah kebijakan pendidikan tinggi untuk mengantisipasi dampak COVID-19 serta perluasan cakupan mahasiswa penerima manfaat KIP Kuliah. Informasi detail terkait program ini dapat diperoleh di perguruan tinggi masing-masing. Syarat KIP Kuliah. Bisa kalian lihat ya, berikut ini adalah syarat-syarat untuk mendaftar KIP Kuliah. Selanjutnya, jika kalian mempunyai pertanyaan seputar KIP Kuliah, kalian bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah. Atau kalian bisa membuka website KIP Kuliah. Baik, demikian tadi informasi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.